Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ilham di Ambar Ilham Channel. Channel khusus membahas tips dan trik seputar Excel, Word, dan Google Sheet yang akan membantu memudahkan pekerjaan kalian. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 cara bagaimana cara membuat data tidak berulang pada sheet berikutnya dengan mensummary-kan data. Sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe agar saya lebih bersemangat dalam memberikan konten-konten berikutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, kita akan masuk ke pembahasan. Jadi ada 3 cara yang untuk membuat data tidak berulang. Yang pertama adalah dengan menggunakan menjadikan data ini sebagai tabel, lalu kita akan membuatkan pivot table dari tabel tersebut. Caranya sebagai berikut, kita jadikan dengan menekan tombol Ctrl T, kemudian pilih OK, create table. Nah, di sini sudah menjadi table, maka ketika kita tambah datanya di sini, misalkan durian, misalkan jumlahnya adalah 16, nah dia akan secara otomatis akan bertambah. Dan untuk update datanya yang tidak berulang, kita pilih insert, kita pilih pivot table, kemudian kita pilih saja langsung ke new worksheet, kita pilih nama buah, kita pilih seperti ini dan kita masukkan quantity. Nah, di sini maka datanya sudah dipastikan dia tidak ada yang berulang. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini saya copy terlebih dahulu, copy. Kita masuk lagi ke sheet yang ketiga. Ini klik kanan, paste as values seperti ini. Lalu langkah berikutnya kita buat lagi sheet yang berikutnya. Di sheet yang keempat ini untuk persiapan. Nah, kita membutuhkan helper 3 buah helper di sini. Helper 1, helper 2, dan helper 3. Lalu di sini kita siapkan terlebih dahulu untuk nama buah dan kuantitinya seperti ini. Lalu di sini kita untuk helper 1, saya menginginkan data ini ketika datanya dia nilainya itu adalah sama dengan data di atasnya, maka data ini bernilai angka 1. Data kedua yang sama, maka dia akan bernilai angka 2. Begitu pula data yang ketiga. Ketika ada data yang berulang, misalkan di sini mangga, kemudian di sini ada ketemu lagi angka mangga, maka angka mangga yang untuk data yang kedua ini adalah datanya blank atau tidak ada angkanya. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita menggunakan rumus subtotal 103. Kemudian di sini titik koma, kita pilih referensinya adalah dari mangga hingga mangga seperti ini dan enter. Lalu kita tarik ke bawah seperti ini. Ini tidak perlu ada yang kita kunci F4, cukup seperti ini saja. Lalu langkah keduanya kita akan menggunakan sum if, hitung jika nilainya ini nilainya sama. Apa namanya ini sama, maksudnya nama buahnya sama. Kita pilih dari A3 sampai A3, titik koma, nilainya sama dengan A3, dan di sini kita kunci untuk angka 3 yang pertama. Lalu kita pilih referensinya adalah dari helper 1 ini dari C3 hingga C3 dan kita kunci untuk angka 3 yang pertama seperti ini. Nah, kita drag down ke bawah. Maka dia hasilnya akan nilainya angkanya 1. Kemudian data yang sama berikutnya adalah angka 2, lalu angka 3 dan seterusnya. Ketika di sini ada durian, data yang sama berikutnya durian akan masuk menjadi angka 2. Lalu helper ketiga kita akan menggunakan rumus jika data di kolom D2 ini sama dengan 1, maka gunakan rumus 1 atau gunakan rumus subtotal 103 titik koma, referensinya adalah nama buah ini A3 hingga A3 ditambah maksimumnya data yang di atasnya E2 hingga E2. Dan di sini kita kunci untuk angka E2 yang pertama, angka 2-nya kita kunci seperti ini. Jika tidak, maka nilainya adalah blank. Nah, maka di sini kita peroleh angkanya sebagai berikut. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalkan di sini kayak ganti menjadi misalkan angkanya mangga lagi, maka di sini angkanya akan hilang menjadi blank dan sini angka 2, 3, 4 dan 5. Kemudian untuk di data yang di sheet 4 ini, kita bisa menggunakan rumus indeks. Kemudian kita pilih tabel arraynya adalah di sheet 3 ini nama buah, kita pilih seperti ini.
Artinya di sini di semua kolom A kita pilih titik koma match. Match-nya adalah sesuai dengan di sheet 4 ini kita pilih adalah di dengan menggunakan rows mulai dari B3 hingga B3 seperti ini. Kita kunci untuk angka 3 yang pertama. Kemudian kita pilih lookup array-nya adalah tentu saja di kolom E ini. Kita pilih seperti ini, titik koma dan ditutup dengan angka 0. Lalu seperti ini, dan kita tarik ke bawah. Dan ini adalah datanya. Lalu untuk jumlah, kita bisa menggunakan rumus sum if. Kita pilih seperti ini. Kita bisa pilih langsung sebanyak seperti ini, titik koma. Nilainya adalah sama dengan di sel A3 ini. Kemudian di sini kita pilih referensinya adalah di B ini, kolom B ini. Lalu kita tarik ke bawah. Dan ini adalah nilainya. Lalu berikutnya saya akan mencoba kembali. Di sini sama seperti ini datanya. Kemudian di sini kita membutuhkan satu helper sama dengan jika on if dari A3 sampai dengan A3 nilainya sama dengan A3. Kita pilih seperti ini dan kita kunci untuk angka 3 yang pertama seperti ini. Jika if conif sama dengan nilainya ini adalah angka 1, maka gunakan rumus 1 ditambah max data yang di atasnya. Kita kunci yang kedua yang pertama seperti ini. Jika tidak bernilai angka 1, maka datanya adalah blank seperti ini. Dan di sini kita coba tarik ke bawah. Dan ini adalah datanya 1, 2, 3, 4, 5. Kita sudah mendapatkan angka 1 sampai 5. Sekarang untuk data berikutnya adalah kita tinggal buatkan rumus seperti tadi. Sama dengan indeks. Kita pilih datanya, referensinya adalah kita mencari nama buah di sini, kolom A. Lalu match. Match dengan menggunakan fungsi rows. Kita pilih dari baris B3 hingga B3. Dan kita kunci untuk B3 yang pertama, angka 3-nya kita kunci. Kemudian lookup array-nya adalah kita pilih di kolom C ini. Di koma dan tutup kurung dengan angka 0. Tutup kurung lagi seperti ini. Dan ini adalah nilainya. Nama buahnya. Dan muncul seperti ini. Lalu kita gunakan sum if. Kita pilih seperti ini. Nilainya sama dengan ini. Maka akan jumlahkan nilainya, kuantitinya adalah yang di kolom B ini seperti ini. Dan ini kita tinggal tarik ke bawah seperti ini. Dan ini adalah hasilnya. Nah, berikut 3 cara yang sudah saya jelaskan. Cara mana yang kalian suka, silakan kalian tulis di kolom komentar. Jika kalian masih ada pertanyaan atau pertanyaan lain seputar Excel, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.